Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Untuk kegiatan hari ini ada beberapa info penting karena ada beberapa perubahan ya terkait dengan pembukaan peluang bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2026 ya. Sekali lagi mengingatkan bahwa em, proses mulai dari pengajuan, kemudian penilaian sampai akhir pelaporan nanti semuanya dilakukan melalui Litab Dimas ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang masih teringat dengan aplikasi internal kita, em, Litmas ya, itu sudah tidak dipakai lagi, artinya memang sudah diminta untuk ditutup. Jadi di tahun 2025 semuanya diminta kembali ke Litab Dimas. Tidak ada lagi pakai aplikasi internal, bukan hanya di kita, tapi di semua perguruan tinggi di PTKIN ya, di Jakarta, Aceh, Surabaya, Malang, dan seterusnya yang pakai aplikasi internal disuruh tutup. Dulunya disuruh buka, tapi kemudian ganti kepemimpinan di pusat, kemudian disuruh tutup ya. Jadi ya biasalah ada perbedaan kebijakan, mungkinnya ada perkembangan terbaru yang terjadi di Diktis ya. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu, semua proses di 2026 ini sama seperti di 2025 yang lalu, semuanya kembali ke Tabimas. Nah, apa yang harus kita ingat bahwa sebelumnya juga sudah kami share ya di um, grup info penelitian. Saya nggak tahu semuanya Bapak Ibu apa sudah masuk di situ. Biasanya kami update di situ ya, di info penelitian webinar 1 dan 2 ya. Kalau ada yang mau bergabung, tentunya itu akan lebih baik ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu mendapatkan info dari grup-grup yang lain, bukan di info penelitian. Jadi kalau yang belum masuk nanti bisa menghubungi staf di Puslit untuk bergabung. Nah, yang em, terkait dengan Juknis itu memang sudah em, diterbitkan ya, sudah diterbitkan dan ini yang sudah kami share sebelumnya di grup WA info penelitian dan Direktur Jenderal Pendis ya nomor 10459 tahun 2025. Ini yang kita jadikan acuan kegiatan kita ya, meskipun nanti ada beberapa hal yang juga perlu dispesifikkan di webinar ya. Ya, mengenai anggaran Bapak Ibu, ini masih mengalami efisiensi ya, seperti tahun 2025. Jadi saya mau cerita terbuka begini. Waktu di akhir 2000, menjelang akhir 2025 kan biasanya kita memang diminta usulkan ya. Jadi sekitar bulan atau September itu ya. Sudah kita usulkan itu dengan anggaran yang balik lagi ke seperti anggaran 2024 ya. Kalau 2025 kan terkena efisiensi ya. Em, jadi sekitar 3 miliar sekian. Tapi kemudian di 2025 yang lalu kita terkena efisiensi sesuai kebijakan dari pemerintah pusat. Wah, ada pengurangan-pengurangan ya, ada realokasi, efisiensi dan seterusnya lah ya atas nama istilah itu kita diberikan sekitar 2 miliar. Jadi berkurang 1 miliar sekian. Waktu kami usulkan kemarin sudah mengikuti tahun 2024 yang sekitar 3 miliar. Tapi kemudian di akhir Desember yang lalu atau menjelang atau awal Januari, rupanya berubah lagi Bapak Ibu. Jadi dikurangi lagi 1 miliar sekian menjadi 2 miliar. Jadi hampir sama dengan 2025 lah intinya itu. Sebelumnya kami sudah diskusikan juga dengan pimpinan Winar, masuk di situ Bapak Rektor, kemudian Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2. Arahan dari pimpinan termasuk ketika disampaikan saat rapat
untuk World University Ranking ya. Karena UIN kita sedang berusaha untuk bisa apa namanya go internasional gitu ya, menjadi sebuah perguruan tinggi yang ya punya mimpi lah ya, dan kita ingin mewujudkan mimpi itu, dan ada tim yang sudah dibentuk. Dan dalam pertemuan itu disampaikan bahwa ke depan ini riset sedapat mungkin arahnya eh, outcome-nya itu adalah publikasi di jurnal internasional bereputasi ya, dari Index Scopus maupun Web of Science. Jadi akan diperbanyak di situ. Nah, ini dasarnya nanti akan saya sampaikan sehingga ada perubahan-perubahan di beberapa klaster. Dasar penentuan tema riset ini mengacu ke yang sudah dipresentasikan juga oleh penelitian ya di kesempatan akhir Desember, tanggal 31 Desember yang lalu ya. Bahwa ini acuannya PTKI itu harus mempertimbangkan SDGs, kemudian RIRN, dan Astacita 8 misi utama pemerintah kabinet Pak Prabowo Gibran ya. Kemudian karena kita di bawah Kementerian Agama juga punya agenda riset nasional em, yang sudah di launching di 2025 yang lalu, kemudian Renstra Kementerian Agama. Nah ini semua sekali lagi menjadi bahan pertimbangan yang nantinya menjadi pertimbangan beberapa tema dan klaster yang dibuka di 2026 ya Bapak Ibu. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu, karena sudah kembali ke Litab Dimas ya, ini nantinya Bapak Ibu siapa tahu ada yang sudah lama membuat, mungkin sudah membuatnya di zaman Nabi Adam dulu tapi nggak pernah penelitian misalnya ya. Kemudian ada baru buka sekarang nih. Maka yang perlu diingat Bapak Ibu, ini seperti di tahun sebelumnya sudah kita ingatkan, siapa tahu ini di tahun ini juga masih ada yang belum melakukan ya. Harus mengisi nomor induk kependudukan. Jadi NIK, nomor KTP ya Bapak Ibu di akun Lita Bimas. Kemudian melakukan sinkronisasi dan update profil Sinta yang melalui Lita Bimas juga ya. Ada tombol di situ. Kepentingannya apa? Kepentingan di sini nanti untuk sinkronisasi track record riset dan kepangkatan Bapak Ibu ya. Jadi kepangkatan nanti dilihat juga dari Sinta ya. Kenapa? Karena nanti di setiap klaster yang sudah ada ketentuan misalnya, ada ketentuannya di situ lektor kepala misalnya. Nah, ternyata menurut data di Sinta belum masuk ke situ. Nah, klaster yang cuma ditawarkan untuk itu tidak bisa diakses untuk persyaratan lektor kepala tadi. Jadi harus sesuai dengan pangkat ya, akan muncul otomatis di sistem Lita Dimas. Jadi misalnya pangkatnya lektor, maka yang muncul adalah klaster untuk lektor, tidak muncul untuk jabatan yang lain. Gitu. Nah ini yang maksudnya makanya harus melakukan sinkronisasi dan update profil ya. Nah ini memang menjadi kendala juga karena di Sinta sendiri juga maintenance beberapa waktu lalu ada maintenance ya agak lama juga. Termasuk ini yang masih menjadi kendala juga, rupanya Lita Dimas juga saya buka barusan masih masih dalam kondisi maintenance ya Bapak Ibu ya. Ya semoga saja tidak lama. Makanya kita sudah pikirkan ini alternatif untuk waktunya bisa kita perpanjang untuk proposal ya. Sebenarnya sudah kita antisipasi dengan beberapa kondisi yang em, bisa saja terjadi ya, maintenance sistem dan jadi yang kedua sekali lagi melakukan sinkronisasi dan update profil ke Sinta. Yang ketiga, menyelesaikan dan melaporkan outcome yang sudah jatuh tempo. Jadi misalnya Bapak Ibu tahun ada yang meneliti tahun 2023. Sesuai juknis di tahun itu, misalnya untuk klaster yang diambil, outcome-nya ditagih 2 tahun. Jadi artinya 2 tahun setelah dilaksanakan. Artinya 2025 harus dilaporkan. Atau mungkin di klaster itu, misalnya klaster yang tagihannya Scopus itu biasanya 3 tahun. Berarti 2026 harus sudah dilaporkan. Kalau misalnya belum dilaporkan bagaimana? Ya tidak bisa ngusul Bapak Ibu, karena udah langsung terblok ya. Nanti kalau Bapak Ibu mengunjungi akun masing-masing di Litab Dimas saat
sistemnya sudah selesai maintenance ya, Bapak Ibu akan melihat di situ. Kalau memang masih ada tagihan, maka akan muncul tagihan di situ. Tapi kalau sudah tidak ada masalah dengan tagihan, termasuk yang berikutnya ini yang nomor 4 ya Bapak Ibu, ini sekalian saja. Jadi semuanya harus mengisi abstrak dan logbook. Nah, yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu yang menerima bantuan penelitian tahun 2023 dan 2024, karena kita pakai Litmas ya, sekali lagi aplikasi internal kita. Kita tidak, waktu itu kita tidak pakai Litabdimas lagi ya. Jadi sistem Litabdimas sebenarnya tinggal mengambil data saja. Sayangnya sistem yang dibuat PT IPD itu saya nggak tahu kesalahannya di mana ya. Saya minta untuk dilaporkan dari 2024 sampai sekarang belum belum beres ya Bapak Ibu ya. Saya dapat info terakhir di minggu yang lalu lah ya. Di minggu yang lalu Aziz yang ya memang diberikan amanah untuk itu katanya sudah dilaporkan yang 2023, cuman memang ada beberapa kendala untuk klaster tertentu lah gitu ya. Nah, semoga aja bisa diatasi ini. Nah, apa namanya, termasuk nanti Bapak Ibu harus mengisi logbook ya, karena litmas kita itu datanya tidak tidak semuanya terrecord di Litabdimas ya. Saya juga nggak tahu maksud saya, apa kendalanya juga saya nggak tahu. Tapi kalau dengan kondisi yang ada seperti ini, ya sudah Bapak Ibu nanti yang misalnya nih, yang 2023 mau melaporkan outcome, mau melakukan penelitian di 2026 ini, mau tidak mau memang tetap harus mengisi abstrak, kan tidak lama ya Bapak Ibu ya. Kopas saja abstrak di 2023, ketika masuk nanti tolong tambahkan di situ ada abstrak memang. Abstrak tinggal tambahkan aja di situ di tampilan depan di tab Dimas. Ini sayangnya kalau apa bisa kita praktekkan ya, atau nanti kita buat tutorialnya Bapak Ibu ya, untuk mempermudah. Dan logbook. Nah, logbook ini apa namanya? Mungkin kalau ngisi satu per satu per item itu kalau Lita Dimas itu kan satu tanggal ini, kemudian formatnya apakah diskusi, apakah olah data dan seterusnya. Kalau satu per satu situ mungkin ya akan memakan waktu yang lama. Jadi kalau saran saya khusus ya, khusus yang 2023 dan 2024 yang harus melapor lagi di apa namanya di Litabdimas itu, ketika mengisi logbook em, apa namanya ya yang penting terisi beberapa, kemudian nanti kasih aja apa namanya item-itemnya itu yang sesuai dengan tahun itu ya 2023 atau 2020. Tidak harus jadi yang penting diisi ya Bapak Ibu. Em, Bagaimana kalau tidak diisi ya terblok juga Bapak Ibu. Nah, ini yang sistem dibikin di Litabdimas pusat ya. Jadi memang ada kewajiban sinkronisasi Sinta, ngisi apa nih NIK ya. Kemudian abstrak dan logbook itu wajib diisi. Nah, Bapak Ibu yang penelitian di 2025 yang lalu jangan lupa juga untuk mengisi biar tidak terblok di apa namanya tahun-tahun berikutnya. Kemudian poin selanjutnya hanya dapat dilakukan pada jadi pengusulan proposal sesuai kepangkatan tadi yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi makanya perlu update profil Sinta untuk bisa sinkron kepangkatan yang di Sinta tadi dengan di Tabdimas. Jadi sesuai sesuai klaster itu yang akan nampil di akun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lektor, maka yang akan nampil adalah klaster-klaster yang cuma untuk lektor. Kenapa tidak muncul yang lain? Kecuali ada kendala memang. Belum pangkat saya sudah lektor kepala kok, masa saya tidak muncul klaster yang saya di situ sudah memenuhi syarat. Gitu ya. Itu nanti bisa ditanyakan ke Pak Irman ya, admin Litabdimas kampus kita, sehingga bisa ditindaklanjuti di admin pusat. Berikutnya yang keenam, persetujuan keanggotaan peneliti hanya dapat diakses oleh peneliti yang telah menyelesaikan tagihan-tagihan. Yang tadi itu artinya kewajiban secara sistem ya, sudah ngisi NIK. Ini misalnya saya katakanlah Pak Sai mau jadikan Bu Khairiah sebagai anggota peneliti, gitu misalnya ya. Ternyata anggota ini Bu Khairiah kebetulan eh, masih belum ngisi NIK, belum sinkron akun Sinta, belum misalnya ada tagihan outcome yang sudah jatuh tempo belum menyerahkan, maka dia tidak bisa
dijadikan anggota. Jadi terblok secara sistem. Jadi anggota maupun ketua ya harus sama-sama sudah menyelesaikan poin-poin ini. Ini fokus penelitian di PTKI, artinya secara umum ya yang di Kementerian Agama dan di kampus kita ya, ada tambahan ya spesifik di kampus kita untuk tahun 2026 dengan mempertimbangkan masukan-masukan para pimpinan kita di Winar, termasuk yang saya sampaikan saat di rapat World University Ranking ya. Ada beberapa hal yang diacu, termasuk Asta Protas Kemenang, kemudian Asta Cita Presiden ya. Jadi tema-temanya sedapat mungkin ya, walaupun tidak dibatasi, tapi sedapat mungkin nyangkut ke sini. Ada ekoteologi, kemudian kurikulum berbasis cinta, moderasi beragama, digital Islam, integrasi Islam dan sains, kajian manuskrip dan turoth. Ini juga menjadi poin yang ditekankan oleh Bapak Direktur PTKI ya, Prof. Sahiron. Sehingga ini muncul klaster baru di 2026 ini yang kaitannya dengan kajian manuskrip dan turoth. Berikutnya yang kaitannya dengan sekolah rakyat ya. Dan tema lain yang bisa berdampak langsung kepada kebijakan sosial dan perekonomian. Nah, untuk UIN juga kita berharap, Bapak Ibu, proposal-proposal yang masuk nanti, baik dari disiplin ilmu apa saja, ya, sesuai dengan disiplin ilmu Bapak Ibu, yang bisa berefek ke peningkatan peringkat UIN Arandiri ya di World University Ranking ya, di segala upaya kita coba dukung karena keterbatasan anggaran, maka ada beberapa prioritas yang seperti ini sehingga mimpi kita menjadi sebuah perguruan tinggi yang nantinya bisa uh, diperhitungkan di tingkat internasional ya sebagai research university ya, itu bisa kita wujudkan ya. Nah, kalau di pusat memang seperti ini Bapak Ibu lihat di Juknis ya, tentu ada jenis dan klaster, ada penelitian dasar, ada terapan, ada pengembangan ya. Tapi ini adalah yang dibuka di pusat. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin, wah saya nggak mau daftar di UIN Narandiri, yang mengikuti yang dibuka di pusat ya. Di nanti bisa bisa dipilih ya, waktu Bapak Ibu mendaftar itu apa namanya mengajukan proposal itu kan ada pilihan apakah mau mendaftar di pusat atau di perguruan tinggi kita gitu. Nah jangan sampai salah di situ ya Bapak Ibu ya. Ada yang hari itu mau daftar di kita tapi keliru dia pilih pusat. Ada sebaliknya mau daftar di pusat keliru pilihnya ke kita. Padahal kita nggak buka klaster itu ya kita. Itu apa namanya yang sempat terjadi ini mohon diperhatikan nanti. Nah, ini tidak semuanya kita buka Bapak Ibu ya. Ini sekali lagi yang saya tampilkan adalah sesuai di Juknis dan ini untuk nasional. Nah, mana yang dibuka di kita? Ada beberapa pertimbangan, beberapa klaster misalnya ya, penelitian dasar pembinaan. Itu syaratnya adalah asisten ahli. Yang tidak kita buka kembali, kalau tahun 2025 dan sebelumnya kita buka. Tetapi 2026 sesuai arahan Pak Rektor, ya, ini tidak usah dibuka. Kalau memang ada asisten ahli yang mau meneliti, ya silakan nantinya bergabung di penelitian prodi atau penelitian-penelitian klaster yang lain. Jadi biasanya di situ kan anggarannya 10 juta ya Bapak Ibu ya, dan boleh dilakukan secara individu, artinya bisa sendiri. Teman di kita tetap wajibkan harus ada mahasiswa ya, biar ada terjadi transfer pengalaman riset. Nah itu tidak kita buka ya. Ada klaster dasar yang di sini tadi. Ya. Penelitian dasar pembinaan ini tidak kita buka di 2026. Sekali lagi ada alasan yang kuat juga ya, termasuk karena anggarannya ini. Kemudian penelitian dasar interdisipliner ini tidak kita buka. Tapi kita berikan kesempatan untuk program studi ya, nantinya mengajukan. Ya kalau dibandingkan tahun 2025 yang lalu ini sudah naik ya. Kalau di 2025 yang lalu kan 20 juta ya. Ini ada 25 juta. Nah, harapan kami tentunya nanti di klaster program studi ini ya sedapat mungkin dosen-dosen yang belum pernah terakomodir penelitian itu bisa diakomodir ya Bapak Ibu ya. Dan kita harapkan di prodi itu ya sedapat mungkin juga jangan apa namanya ada yang konflik ya
Ya meskipun mungkin ya dengan alokasi dana yang ada, dengan pengurangan 1 miliar sekian sehingga menjadi cuma 2 miliar itu, bisa jadi tidak semua prodi terakomodir ya. Tapi ya setidaknya tetap kita plot ini, sehingga prodi masih punya peluang ya dari prodi untuk mengajukan. Dan penelitian terapan kajian strategis nasional, ini 50 juta. Tapi ini sekali lagi anggarannya masih tentatif ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada perubahan anggaran karena begini Bapak Ibu. Di tahun 2025 yang lalu sebenarnya kan kita pakai istilah ya pemerataan lah bisa terakomodir semua gitu ya. Masuk semua proposal apa namanya bisa terakomodir semua. Tapi ada banyak juga apa namanya komplain ya. Komplainnya karena anggarannya terlalu kecil, anggaran kecil, kemudian apa namanya eh, tuntutan outcome-nya tinggi gitu. Jadi ya memang serba salah Bapak Ibu ya. Kalau anggaran kita plot kecil-kecil memang bisa dapat banyak ya, banyak banyak penelitian judul penelitian itu bisa banyak. Dan itu akan berefek ke banyak hal ya, termasuk efek ke jumlah HKI, kemudian apa namanya, ketika HKI itu otomatis juga untuk pemasukan UIN dan seterusnya lah ya. Tapi itu ada yang melihat, ya ada beberapa orang yang menyampaikan ya, termasuk juga ada pimpinan ya, menyampaikan ini kalau kecil seperti ini outcome-nya terlalu tinggi nggak sesuai. Nah, karena itu mempertimbangkan itu di tahun 2026 ini, meskipun dengan konsekuensi beberapa hal juga akan terkena imbas ya. Maka ini anggarannya kita plot lebih standar. Nah, ini Bapak Ibu di klaster penelitian dasar pengembangan program studi nantinya bisa dicek ulang apa di Juknis ya. Persyaratannya tentu ya mengacu ke Juknis tersebut. Demikian juga dengan output dan outcome. Hanya saja memang di kita juga apa namanya ada ketentuan di internal kita untuk outputnya juga artikel populer atau policy brief ya. Ini sekali lagi perlu kami jelaskan kenapa yang artikel populer ini atau policy brief juga menjadi bagian tuntutan di setiap klaster di Win Araniri. Karena di pemeriksaan BPK itu sempat ditanyakan, ini kalau artikel jurnal sebagai outcome, ini kan yang menjadi sasaran, jadi apa beneficiarisnya itu kan orang-orang lingkungan akademis ya, yang bisa mengakses jurnal dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan masyarakat umum, masyarakat di luar masyarakat akademis lah, di luar akademisi? Ya akhirnya ini jawabannya. Jadi setidaknya dipublikasi nanti di apa media massa ya. Dan di 2025 itu sudah kita apa publikasikan bagi yang ingin kami publikasikan ya. Ada yang di Webuslit, ada yang di kita buat juga di kita coba kirim ya ke beberapa media. Nah, yang ini nanti akan kita list bahwa ini sudah terpublikasi di mana saja. Tapi secara prinsip ini adalah bagaimana menyampaikan hasil riset kepada masyarakat, gitu. Non akademis lah, jadi masyarakat luas gitu ya. Ada misalnya Pak Saiful Akmal, ya, Prof. Saiful Akmal itu di tahun 2024 yang lalu malah mempublikasikan di The Jakarta Post. Jadi hasil risetnya itu dipublikasi di situ dalam bentuk artikel populer gitu ya. Nah, itu tentu sangat-sangat positif ya. Kemudian ada Pak Sehat juga di 2024 seingat saya itu mempublikasikan di eh, Tago ID atau apa ya. Dan ada beberapa yang lain ya. Saya tidak teringat dan maaf tidak saya sebut satu persatu, tapi itu adalah contoh salah di antara teman-teman kita. Yang kemarin ada yang kita juga sudah terbitkan ya. Kita akan update lagi ke Bapak Ibu sehingga bisa juga mengakses ya hasil dari publikasi dalam bentuk artikel populer. Nah, policy brief kita menginginkan untuk kita sampaikan ke lembaga-lembaga terkait ya. Misalnya ada riset yang kaitannya dengan perlindungan anak misalnya di Aceh. Nah, kita policy brief yang sudah dilahirkan situ akan kita sampaikan ke lembaga terkait. Di 2026 juga ada ini dokumen kemanfaatan. Ini yang sebenarnya juga kebetulan saya termasuk ikut membahas juknis di Jakarta ya. Jadi ada permintaan dari pusat itu bagaimana ini sebenarnya hasil riset berdampak itu ya. Artinya bisa tersampaikan. Nah sebenarnya yang saya sampaikan tadi itu. Jadi misalnya policy brief. Tema risetnya tuh kaitannya dengan A misalnya. Oh, ini terkait dengan lembaga institusi apa di Pemda misalnya. Nah itu yang hasilnya itu kita sampaikan.
dokumen kemanfaatan inilah tujuannya itu seperti itu. Ini outcomes-nya kalau penelitian pengembangan program studi itu Sinta 4, paling lambat 2 tahun sejak akhir tahun anggaran Banten. Ini penelitian terapan kajian strategis nasional apa namanya sekali lagi mengikuti di Juknis yang sudah diterbitkan itu ya. Kemudian klaster penelitian pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi dan atau kementerian atau lembaga. Kemudian klaster penelitian pengembangan pendidikan tinggi. Mengapa muncul klaster ini? Terus terang Pak Direktur PTKI merasakan bahwa semakin ke sini UIN itu justru semakin jauh dari kajian-kajian ya, ilmu-ilmu keislaman. Jadi lebih mengejar ke sains dan sementara kajian turas dan apa namanya manuskrip warisan intelektual klasik ya itu justru semakin lama semakin terpinggirkan. Padahal UIN yang lahir dari IAIN maupun STAIN itu core ilmunya itu ya ilmu-ilmu keislaman ini. Nah ini yang menurut beliau kegelisahan beliau ini haruslah jangan sampai nanti justru kita meninggalkan ilmu keislaman gitu. Nah, akhirnya dibukalah klaster ini. Nah, kita juga akan membuka meskipun sekali lagi ya kalau apa berapa judul yang kita ini masih ada revisi anggaran. Jadi ada yang perlu kami diskusikan dengan pimpinan ya. Tetapi perkiraan anggaran secara tentatif adalah 80 juta. Ada perubahan yang juga perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Ini juga tidak lepas dari perubahan kebijakan aplikasi yang kita pakai ya. Kalau di pusat, Ibu Bapak juga bisa mengecek di Juknis yang apa namanya sudah saya tampilkan tadi di slide sebelumnya ya, bahwa untuk pengecekan similarity ini dilaksanakan secara mandiri. Jadi pengusul itu nanti kalau mau ngajukan proposal bisa dibawa ke prodi untuk dicek dulu ya Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Masalahnya Turnitin ini nggak mengakomodir lagi fitur yang bisa mengecek langsung banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kan dulu kan ada fitur yang mana beberapa dokumen bisa kita upload sekaligus gitu ya. Bisa dengan multiple. Jadi bisa banyak dokumen kita upload itu cepat gitu ya. Tapi berikutnya ini enggak lagi. Jadi harus satu per satu. Makanya ini juga apa namanya mempertimbangkan ketersediaan SDM juga di ketentuannya bagaimana ini dia. Jadi nantinya harus disetting Bapak Ibu ketika sudah kalau sekarang ini kan sistem pakai quick submit ya Bapak Ibu ya. Jika di submit maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan ini penting sekali nih Bapak Ibu ya. Kalau nanti di prodi ngecek pastikan ini sudah centang. Sininya ini Bapak Ibu ini harus no repository. Pastikan ini kan no repository. Jangan sampai nanti dipilih yang ini standar paper repository. Ini harus dirubah menjadi no repository. Kenapa? Karena kalau tidak disetting seperti ini, yang terjadi adalah nantinya waktu dicek Bapak Ibu misalnya ini nggak lulus seleksi, kemudian mau pakai apakah ke depan mau diajukan kemana gitu. Ternyata situ dicek juga pakai Turnitin, maka akan terdeteksi 100% Bapak. Kalau sekali lagi di sininya pakai standar paper repository. Ini harus no repository. Nah, untuk settingannya nanti, nah ini misalnya, ini nanti harus yang saya tunjukkan tadi di sini, di slide presentasi tadi. Karena ada ini word count 15 kata nih ya, 15 kata. Kemudian batas maksimal tingkat similarity terakhir nanti 20%, untuk AI-nya 15%. Nah, yang saya masukkan dengan word count 15, ininya Bapak Ibu. Jadi waktu selesai cek proposal nanti Bapak Ibu ini kan di sini. Nah, di sini. Di sini ada fitur. Jadi di sini ini 15 ditulis, 15 kata, 15. Kemudian kalau Bapak Ibu kemudian agar quotes kutipan maupun bibliografinya atau daftar pusakanya tidak dianggap sebagai penjiplakan, padahal itu kan quotes dan bibliografi ya wajar kan. Ini harusnya ada dicentang juga. Baru kemudian di apply changes ini. Baru kemudian di download di sini. Dokumen hasil cek kemiripan harus dilampirkan secara terpisah dari proposal. Jadi nanti waktu mengunggah proposal lewat Mas Bapak Ibu, nanti ada dokumen pendukung. Nah ini yang menjadi apa namanya hal juga yang perlu diingat karena di tahun 2020 yang lalu banyak juga yang akhirnya gagal di administrasi ya. Tapi kalau ini ketentuan sekarang di 2026 sesuai juknis dari Diktis, maka harus ada
di atas materai 10.000 ya. Ini Bapak Ibu mempertimbangkan kondisi yang ada, kalau saya tampilkan tadi ya, maka paling lambat 31 Maret 2026 Bapak Ibu ya, proposal diajukan. Nantinya kami akan validasi proposal, artinya seleksi administrasi dan seterusnya ya. Tanya ini katakanlah 2 hari kemudian nanti sudah ada yang masuk, siapa tahu sistemnya sudah oke ya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan proses untuk validasi proposal, tapi yang jelas sampai Maret 2026 ya. Artinya kita bekerja simultan gitu Bapak. Termasuk penelitian administrasi ini juga di periode Januari sampai hasil dari sini yang lulus administrasi maka akan masuk ke penilaian oleh reviewer, jadi penilaian substansi ya Bapak Ibu. Ini berkirakan bulan April nanti. Kemudian setelah itu dari sini siapa yang nilainya di atas 300 ya, itu istilahnya masuk ke pertimbangan gitu ya. Nantinya yang masuk ke ini bisa jadi ada yang dari sini gugur Bapak Ibu, dianggap penilaian oleh reviewer misalnya wah ini nggak layak, ini nilainya katakanlah misalnya 250 misalnya. Itu otomatis tidak bisa masuk ke tahap berikutnya, dan di sini tentu tidak bisa kita tetapkan untuk bisa masuk ke seminar proposal. Di seminar proposal ini bisa jadi nanti ada juga yang gugur Bapak Ibu ya. Ya berdasarkan penilaian presentasi dan pertanggungjawaban terhadap proposal yang sudah diajukan tuh ya. Nah, yang lulus nanti sesuai kuota nantinya Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi ini kami masih perlu revisi anggaran. Jadi setelah itu nanti akan ditetapkan ya, sesuai jumlah kuota kesanggupan kampus kita membiayai. Di bulan Juni nanti juga setelah SK turun akan dilakukan penandatanganan kontrak. Kemudian ada waktu ya sekitar 5 bulanan lah untuk melaksanakan riset. Ada laporan antara 12 September, sebenarnya sekian. Ya web utama Puslit, mohon maaf sampai sekarang ada yang mungkin tidak bisa mengakses. Saya sudah lapor PT IPD, ternyata infonya kena hack ya Bapak Ibu ya. Semua web-web lama yang ada di kampus kita, infonya itu banyak yang kena hack. Saya sudah pernah membuat web yang baru ya Bapak Ibu ya, di 2025. Saya sendiri sudah mengisinya, sudah saya pindahin dari web lama sedikit demi sedikit. Ternyata di tengah jalan ditutup juga karena kena hack Bapak Ibu katanya ya. Perlu SK dan seterusnya dan tidak bisa mengambil dari web Puslit, bisa dikabari kami ya. Nanti kami kirimkanlah dokumennya. Saya rasa demikian ya untuk sementara Bapak Ibu. Mohon diperbanyak maaf jika ada kata yang kurang tepat atau sikap saya yang juga kurang mengena. Terima kasih Bapak Ibu semua. Insya Allah semoga riset di 2026 dengan segala keterbatasan yang ada, dengan dana yang menipis ya, la fulus memang la mulus ya, cuman inilah kondisi yang terjadi di saat ini, dan secara terbuka saya sampaikan kendala-kendala tadi ya itulah apa adanya ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Terima Anton, kasih. Pak Irman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup Bapak Ibu. Ya, Pak